Kalau kemarin kita pusing-pusingan, kali ini kita nggak akan pusing-pusingan, melainkan ngebahas suatu hal. Pendahulu para JoJo, Another Cars. Itulah Bao. Bao adalah karya Araki yang beberapa tahun sebelum ia memulai karyanya yang sangat aneh, yaitu JoJo Bizarre Adventure. Dan ternyata seru juga loh. Jadi tunggu apa lagi? Yuk kita bahas Bao. Bao adalah salah satu manga yang pernah Araki buat pada tahun 1984 hingga 1985 dan mengeluarkan 2 volume. Tenang aja kok, bagi kalian yang males baca mangganya, Bao ini juga sudah diadaptasi menjadi OVA, di mana di tahun 1989 itu dibuat oleh Studio Pirate dan dipublish tahun 2002. Kalian bisa download kok, dan di YouTube juga banyak. Nah, ceritanya itu, wah, seru banget. Tapi sayang, mungkin keluarnya emang kurang tepat aja, jadi atensinya kurang. Singkatnya, Bao ini kurang laku. Makanya Araki mencoba untuk move on dan jadilah JoJo Bizarre Adventure. Nah, Bao ini menceritakan tentang satu orang pedo yang lari dari organisasi jahat. Singkatnya seperti itu. Lebih lengkapnya lagi, ada satu orang laki-laki bernama Ikuro Hashizawa yang diculik dan dijadikan bahan percobaan untuk menjadi senjata biologis yang akan dipakai untuk perang. Nah, di situ ia nggak sendiri juga. Ia bersama Sumire, gadis cilik berusia 9 tahun yang dijadikan alat percobaan juga. Tapi kasusnya si Ikuro ini dimasukin cacing listrik yang bisa bermutasi bernama Bao. Bang, jadi Bao itu nama hewan ya? Nama percobaannya? Iya betul, itulah Bao. Nah, dimasukinlah cacing tersebut ke otak Ikuro, tapi masih berbentuk pupa dulu. Nah, yang masukin cacing tersebut adalah organisasi jahat yang bernama Dores, yang dipimpin oleh Dr. Kasuminome. Sesudah berhasil dengan operasi Ikuro, mereka mencoba pindah ke tempat lain dengan memakai kereta. Tapi ternyata kelinci percobaan yang lainnya itu Sumire ini bisa kabur dan memiliki kekuatan peramal. Jadi si Sumire ini bisa ngelihat apapun yang berada di masa depan, sesuatu yang akan datang. Nah, si Sumire ini juga punya peliharaan semacam rakun, tupai, chipmunk, sejenis itu pokoknya. Namanya adalah Notsuo. Nah, si Sumire ini nggak sengaja ke gerbong depan di mana Ikuro ini berada. Dan di situ Ikuro pun bangkit. Ia tiba-tiba lepas dari selnya dan gak bisa ngendaliin kekuatannya. Di situ ia mengamuk, ngebunuh tentara. Cuma dipegang doang, bucat tangannya. Ia sempat megang kabel listrik dan menyerap listriknya tersebut, tapi gak mati. Dan Ikuro ini kabur sama Sumire. Singkat cerita, time skip beberapa hari, mereka ini ternyata masih dikejar sama Dores. Karena Ikuro ini adalah salah satu aset penting bagi mereka, makanya kalau bisa diambil, kalau enggak ya dibunuh. Berbagai kejadian pun terjadi, mulai dari si Ikuro sama si Sumire ini kedatangan tamu, yaitu nomor 22, seorang pembunuh level max yang diutus untuk mengejar Ikuro. Awalnya Ikuro ini nggak bisa ngelawannya, udah ditusuk, disayat lehernya, terus mau dibakar. Tetapi karena Bao ini memiliki satu tahap lagi yang bernama Armored Phenomena, yang dimana aktif ketika si Ikuro ini dalam bahaya. Ikuro ini berubah tanpa sengaja dan gak bisa mengendalikan kekuatannya sama sekali dan membunuh si nomor 22. Ikuro dan Sumire pun memutuskan untuk kabur dan bersembunyi di sebuah gedung kosong yang terbengkalai. Tapi sayangnya dia di sini sudah dikejar oleh Dordo yang berasal dari pasukan Dores juga. Dan Ikuro ini akhirnya bisa mengaktifkan Armored Seiba Phenomena, di mana kulitnya mengeras dan mengeluarkan 2 pedang di lengannya, ditambah dengan duri-duri yang keluar dari rambutnya bernama Bao Shooting Beast Phenomena, dan berhasil memukul mundur Dordo. Tapi sayangnya si Dordo ini berhasil mengambil Sumire sebagai sandera agar si Ikuro ini mau mengikutinya. Ikuro pun tidak mempunyai pilihan lain untuk datang ke markas Dores dan menyelamatkan si Sumire. Dia pun datang dengan barbar dan segera membunuh Dordo, lalu bertemu dengan laki-laki berotot bernama Walken. Walken ini bukan sembarang berotot, melainkan ia adalah orang terakhir dari sukunya, yaitu suku Indian. Dia dijuluki pria yang berkekuatan psikis terhebat di dunia, nomor 1. Dia bisa psychokinesis, terus ngubah tekstur tanah, badannya itu kuat sekuat baja. Tapi karena kepalanya kepentok pedangnya Bao, ia pun langsung tepar.
Nah, si dokter Kasuminome ini memutuskan untuk menghancurkan markas Dores agar si Ikuro ini meledak dan hancur. Terus dia selamat. Dia pun meledakkan markasnya. Tetapi Ikuro menggunakan kekuatan Bao berhasil selamat bersama Sumire. Mereka semua kabur ke gua dekat laut. Dan tiba-tiba si Walken ini pun bangun dari teparnya lalu ngelawan Ikuro lagi. Di sini Ikuro pun melawannya lagi, tetapi ia membawa senjata mematikan milik Dores. Ditambah kekuatan listriknya, ia pun menembakkan senjata itu kepada si Walken dan membuat semua orang kecuali Sumire ini tewas. Dan gua tersebut pun runtuh. Cerita tamat ketika si Sumire ini selamat dan berada di pantai menunggu kepulangan si Ikuro. Cerita ini tuh bener-bener Araki banget ya. Mau bagaimanapun Araki itu gak berubah. Cuman mungkin keterampilan menggambarnya yang berubah drastis. Wah, itu mau jangan ditanya lagi. Ceritanya tetap seperti itu. Maksudnya begitu itu sekali kita lihat alurnya, pasti langsung inget Araki gitu loh. Contohnya otot. Dimana ada laki-laki berotot, disitulah ada Araki. Walaupun lama kelamaan ntar ototnya itu menghilang ya. Gore, yaitu hal-hal yang berbau sadis. Kayak kepalanya meleleh, tangannya pucat, darah di mana-mana. Araki banget. Kalau Bao ada di tahun sekarang sih, gak bisa lah, terlalu gore-gore banget ya. Banyak peraturan lah biasa. Hewan mati, Araki ini emang gak segan-segan ngebunuh karakter hewan kayak Iggy, Stray Cat, Dani, dan lain-lain. Di bawah juga ada hewan yang mati. Araki mah, wah emang psikopat lah. Semua orang mati. Iya, Araki ini gak keberatan untuk membunuh karakter yang lain. Contohnya di sini, dari bawah aja sebagian karakternya mati. Cuman sisa Sumire sama si Notsuo. Walaupun di sini si Ikuro diceritain itu nggak bener-bener mati, tetapi pingsan di dalam laut. Yang mungkin aja kalau Araki ini suatu saat nanti bosen sama Jojo, dia bisa aja ngebangkitin si Bao ini. Siapa tahu. Nah, Bao juga adalah cikal bakal terciptanya Cars. Buat kalian yang ngeh ataupun enggak, pedangnya itu sama dan posenya itu wah. Terus karakter desainnya juga berdasarkan Bao. Kalian lihat aja Bao sama Cars. Dan Bao juga kalau kalian main JoJo All Star Battle, dia dijadiin DLC. Jadi kalian bisa pakai karakternya di game JASB. Dan kalau kalian nonton ending versi 2 dari season 4 yaitu Diamond is Unbreakable yang berjudul I Want You, di situ kalian akan dapat Easter egg-nya si Bao. Ya, kadang Bao ini mirip Cars, kadang mirip Kakyoin, kadang mirip Star Platinum. Bao merupakan manga yang dibuat Araki dengan style JoJo. Sangat mirip dengan part 1. Ya, namanya juga, yang bikinnya juga sama ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Video ini tidak menyinggung siapapun atau menyenggol apapun atau berbau drama. Apa yang saya ucapkan hanya untuk hiburan semata. Jangan dibawa ke hati, apalagi sambil berantem ya. Gimana menurut kalian tentang Bao? Seru kan? Komen di bawah ya. Dadah.